ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para saudara jamaah, pertama saya mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat Allah, pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Menurut dalil dan kenyataan, nikmat Allah, pemberian Allah, rahmat Allah yang diberikan kepada kita sangat banyak sekali. Karena banyaknya, sampai menurut dalil kita tidak bisa menghitung. Cocok dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung banyaknya atau menotal nilai besarnya nikmat, la tuhsuha, tidak bisa menghitung kamu sekalian pada nikmat. Berarti nikmat Allah, rahmat Allah, pemberian Allah yang diberikan kepada kita sangat banyak sekali. Di antara nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang nomor satu, yang paling pol, yang tidak ada bandingan, yaitu nikmat hidayah. Nikmat hidayah ini betul-betul nikmat pemberian dari Allah. Selain Allah tidak bisa memberi. Cocok dengan firman-Nya yang tertulis dalam surat Yunus ayat 100, wa ma kana linafsin an tu'mina illa biiznillah. Tidak ada bagi seseorang mau iman kecuali dengan izin Allah. Cocok dengan ayat yang saya baca di awal tadi, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Berarti nikmat hidayah, nikmat petunjuk, nikmat kita mau menerima Quran hadis jamaah, ini yang bisa memberi hanya Allah. Dan nikmat hidayah ini nilainya adalah surga. Cocok dengan firman-Nya, innalladzina amanu wa amilus sholihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Di dalam surat Yunus, sesungguhnya orang iman karena yahdihim rabbuhum biimanihim, karena Allah yang memberi. Allah yang memberi hidayah itu Allah. Hasilnya tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im, mendapat surga. Berarti nikmat hidayah ini, nikmat petunjuk ini, nikmat kita mau menerima Quran hadis jamaah ini yang memberi Allah dan nilainya surga. Sebaliknya,
Kalau sampai ada orang kok tidak diberi hidayah, kok tidak diberi petunjuk, kok tidak diberi mau menerima Quran hadis jamaah, kenapa kok tidak diberi? Karena memang Allah tidak memberi. Resikonya apa? Resikonya neraka. Cocok dengan firman-Nya yang tertulis dalam surat Nahl. Innalladzina la yu'minuna bi ayatina la yahdihimullah walahum adzabun alim. Sesungguhnya orang yang tidak percaya dengan Quran. Kenapa kok tidak percaya? Karena memang la yahdihimullah, Allah tidak memberi hidayah. Resikonya walahum adzabun alim, bagi mereka neraka. Berarti kita harus bersyukur kepada Allah. Kita diberi oleh Allah hidayah, kita diberi oleh Allah petunjuk, kita diberi oleh Allah mau menerima Quran hadis jamaah. Ini nilainya surga. Maka di sini saya mengucapkan kalimat syukur kepada Allah dengan ucapan kalimat syukur, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, saya mengucapkan kalimat syukur kepada semua perantara-perantara agama. Karena kita mendapat hidayah ini jelas melewati perantara. Sampai Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hidayah, mendapatkan wahyu Al-Quran, ini juga melewati perantara. Berarti perantara-perantara mempunyai jasa yang besar. Maka dari itu harus kita syukuri. Maka di sini saya mengucapkan kalimat syukur kepada semua perantara-perantara agama dengan ucapan syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Yang ketiga, saya mengucapkan syukur kepada jamaah-jamaah semuanya. Kiriman-kiriman dari daerah-daerah, mubalighat, atas kehadirannya, meninggalkan istri yang sudah punya istri, meninggalkan anak, meninggalkan saudara, meninggalkan orang tua, meninggalkan rumahnya, perlu datang ke sini dalam rangka ketaatan. Maka atas kehadirannya, atas kesabarannya, atas ketaatannya, semuanya saya syukuri dengan ucapan syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Selanjutnya para saudara jamaah, untuk mengawali acara asrama pengajian khataman Al-Quran Qiraatus Sabah ini, nasihat saya menyambung, memperkuat, melancarkan nasihat pokok, nasihat utama dari Bapak Imam kepada satu-satunya warga jamaah. Adapun nasihat pokok dari Bapak Imam, yaitu jamaah dinasihati oleh Bapak Imam sebagai nasihat pokok, di mana saja, kapan saja, dalam keadaan yang bagaimana saja, jamaah supaya tetap Quran hadis jamaah. Mulai mengetahui, mulai mendengar, mulai insaf, mulai baiat, Quran hadis jamaah supaya ditetapi terus menerus sampai tutup pol ajal matinya masing-masing, disertai hati niat karena Allah. Ini sebagai nasihat pokok, nasihat utama dari Bapak Imam kepada satu-satunya warga jamaah di mana berada. Kenapa kalimat nasihat pokok dari Bapak Imam kok begitu? Karena tempat
itu selalu berubah-ubah. Kita sekarang di sini, mungkin besok tidak di sini, mungkin tahun depan tidak di sini. Berarti tempat selalu berubah-ubah. Padahal tempat tidak bisa merubah jalannya masuk surga selamat dari neraka. Maka kalimat nasihat pokok dari Bapak Imam, di mana saja. Waktu pun juga selalu berubah-ubah. Waktu sekarang jam 8:30 hari Rebu, bulan Juni. Mungkin bulan depan sudah lain bulannya, besok sudah lain harinya. Jadi besok 6 bulan lagi sudah lain tahunnya. Berarti waktu selalu berubah-ubah. Padahal waktu tidak bisa merubah jalannya masuk surga. Maka kalimat nasihat pokok dari Bapak Imam, kapan saja dan dalam keadaan yang bagaimana saja. Karena keadaan pun juga berubah-ubah. Keadaan sekarang, saya yakin siswa-siswa kiriman ini masih punya uang. Saya yakin, insya Allah itu betul. Karena memang baru datang uang yang untuk persiapan jajan sekarang masih utuh. Berarti saya yakin punya uang semua sekarang. Tapi insya Allah 10 hari lagi ada yang habis insya Allah. Nah, berarti keadaan berubah-ubah. Nah ini. Sekarang dalam keadaan sehat. Suatu saat sakit pusing, suatu saat sakit gatel, suatu saat sakit emah. Berarti keadaan memang berubah-ubah. Sekarang dalam keadaan aman. Alhamdulillah sekarang aman. Tetapi suatu saat nanti juga dalam keadaan tidak aman. Karena dalilnya begitu. Berarti keadaan selalu berubah-ubah. Padahal keadaan tidak bisa merubah jalannya masuk surga. Maka dari itu kalimat nasihat pokok dari Bapak Imam, di mana saja, kapan saja, dalam keadaan yang bagaimana saja, supaya tetap Quran hadis jamaah sampai tutup pol ajal matinya masing-masing, disertai hati niat karena Allah. Adapun hasilnya, barang siapa yang mau menetapi Quran hadis jamaah sampai tutup pol ajal matinya masing-masing, hasilnya menurut firman Allah dalam Al-Quran dan menurut sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Hadis, wajib pasti dijamin surga. Berdasarkan firman-Nya, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat, dan berdasarkan sabdanya, man arada buhatal jannati fal yalzamil jamaah. Sebaliknya, kalau sampai tidak mau menetapi Quran hadis jamaah sampai ajal matinya masing-masing, entah sejak kecil sampai mati tidak mau menetapi Quran di jamaah, atau asalnya mau terus sebelum mati dia tidak mau, akhirnya mati dalam keadaan tidak netepi Quran di jamaah, resikonya, ancamannya menurut firman Allah dalam Al-Quran dan menurut sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib pasti diancam neraka. Berdasarkan firman-Nya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilu naro, dan berdasarkan sabdanya, wa yadullahi ma'al jamaah wa man syadza syadza ilan nar. Ini tadi sebagai nasihat pokok, nasihat utama dari Bapak Imam kepada satu-satunya warga jamaah. Karena nasihat pokok dari Bapak Imam ini berdasarkan dalil, berarti kita sebagai orang jamaah harus mantap, harus yakin, karena berdasarkan dalil, tidak boleh ragu-ragu.
mantep kita, yakin kita, faham kita bab masalah Quran hadis jamaah pasti surga, tidak Quran hadis jamaah pasti neraka, harus sama, harus sejajar dengan mantep kita bahwa Allah itu pasti satu. Kalau kefahaman kita sudah begitu, berarti kefahaman kita ini sudah kuat. Kita yakin, kita mantep bahwa Allah pasti satu. Taunya dari mana? Dari firman Allah. Qul huwallahu ahad. Innama ilahukum ilahun wahid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dengan firman Allah itu kita mantep, kita yakin bahwa Allah pasti satu. Kalau kita mantep begitu, kita pun juga harus mantep bahwa Quran hadis jamaah pasti surga. Taunya juga dari firman Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Maka kalau kefahaman kita sudah begitu, berarti kefahaman kita sudah kuat. Tetapi kalau kefahaman kita belum begitu, berarti kefahaman kita belum kuat. Allah pasti satu, kita percaya 100%. Tetapi kalau Quran hadis jamaah pasti surga, kita masih kurang percaya. Berarti kefahaman kita belum kuat. Berarti kita terkena ayat, terkena dalil, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Akhirnya ditutup dengan ayat wa ulaika humul kafiruna haqqo. Maka dari itu kita sebagai orang jamaah supaya betul-betul mantap, yakin, paham bahwa Quran hadis jamaah pasti surga. Jangan ragu-ragu. Sebagai menetapi firman Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang iman adalah orang yang percaya penuh apapun yang difirmankan oleh Allah dan percaya penuh apapun yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sama sekali tidak ragu-ragu. Maka dari itu nasihat saya sebagai memperkuat nasihat pokok dari Bapak Imam, kita supaya betul-betul mempunyai kefahaman yang kuat bahwa Quran hadis jamaah pasti surga, tidak Quran hadis jamaah pasti neraka. Mantepnya, yakinnya seperti Allah pasti satu. Selanjutnya para saudara jamaah, setelah kita mempunyai kefahaman yang kuat, setelah kita yakin bahwa Quran hadis jamaah pasti surga, kita berkewajiban menyampaikan, kita berkewajiban amar ma'ruf. Quran hadis jamaah ini kita sampaikan kepada masyarakat sebagai menetapi dalil, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sebagai menetapi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'uni fala ujubukum wa tas'aluni fala utikum wa tastansiruni fala ansurakum. Maka dari itu kita berkewajiban amar ma'ruf, kewajiban menyampaikan Quran hadis jamaah kepada masyarakat. Karena sebagai cantolan dari Bapak Imam almarhum dulu, saya masih ingat dulu Bapak Imam pernah nasihat begini, orang yang tidak mau menetapi Quran hadis jamaah ini satu di antara tiga. Jadi selain orang Quran hadis jamaah ini pasti menempati satu di antara tiga. Nomor satu, lupa. Nomor dua, bodoh. Nomor tiga, khianat. Berarti orang tidak jamaah itu salah satu di antara tiga ini. Mungkin dia nggak jamaah kenapa? Mungkin karena lupa. Dulunya tahu, tapi karena lupa.
sehingga dia tidak netepi jamaah. Lah, kepada orang lupa harus kita ingatkan, ini yang benar. Orang hadis jamaah ini jalan ke surga. Maka kewajiban kita untuk mengingatkan. Yang nomor 2, orang bodoh. Kenapa dia kok tidak netepi kode jamaah? Mungkin dia bodoh karena nggak tahu kebenaran, nggak tahu jalan ke surga. Nah, maka dengan orang bodoh kita beri pelajar, kita nasihati, kita ajak. Nah ini, kita arahkan, kita ajak ngaji. Itu kita dalam menghadapi orang bodoh. Yang nomor 3, orang khianat. Kenapa dia nggak mau netepi kode jamaah? Mungkin dia tahu tapi khianat. Lah, dengan orang khianat kita cari selamat. Caranya begitu. Maka setelah kita mantep, setelah kita yakin bahwa Quran hadis jamaah jalan untuk ke surga, kita berkewajiban amar ma'ruf, berkewajiban menyampaikan kebenaran ini kepada masyarakat. Bahwa ini jalan ke surga, ini jalan selamat dari neraka. Selanjutnya para saudara jamaah, selain kita berkewajiban menetapi Quran hadis jamaah sampai tutup pol ajal matinya masing-masing, kita juga mempunyai kewajiban berusaha bagaimana caranya supaya Quran hadis jamaah ini bisa berjalan dengan lestari sampai ila yaumil kiamah. Jangan sampai punah, jangan sampai macet. Karena kalau sampai Quran hadis jamaah ini macet, kalau sampai Quran hadis jamaah ini punah, berarti tertutuplah jalan untuk masuk surga, selamat dari neraka. Padahal kita diperintah oleh Allah di dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang iman, jagalah dirimu dan keluargamu, ahli familimu dari neraka. Nah, padahal kalau sampai Quran jamaah ini macet, kalau sampai Quran jamaah ini punah, berarti jalan ke surga untuk anak cucu kita macet, punah, tertutup. Nah ini, maka dari itu kita berkewajiban berusaha supaya Quran hadis jamaah ini bisa lestari, bisa berjalan lancar sampai ila yaumil kiamah, jangan sampai macet, jangan sampai punah. Bagaimana caranya? Antara lain kita diberi resep oleh Bapak Imam, yaitu pembinaan ke dalam. 5 pembinaan ke dalam supaya betul-betul terwujud, supaya jamaah ini bisa berjalan secara lestari sampai ila yaumil kiamah. Nomor 1, 5 pembinaan ke dalam, yaitu jamaah, terutama muda-mudi jamaah, cabirawit jamaah, mempunyai kefahaman yang kuat. Ya ini. Jadi jamaah khususnya, umumnya semua jamaah, khususnya remaja-remaja, muda-mudi jamaah, supaya mempunyai kefahaman yang kuat bahwa Quran hadis jamaah pasti surga. Itu harus darah daging, harus balung sungsum, harus mantep betul. Tidak Quran hadis jamaah pasti neraka, harus mantep betul, tidak boleh ragu-ragu. Nah, supaya mempunyai kefahaman yang kuat, resepnya ada 4. Nomor 1, seneng ngaji. Maka bab ngaji digalakkan. Bab ngaji betul-betul supaya diperbanyak, ditingkatkan. Karena dengan senang ngaji, keimanan pasti meningkat. Nah ini, keimanan pasti meningkat. Cocok dengan firman-Nya, innal alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Maka dengan senang ngaji, alamat kefahamannya kuat, keimanannya meningkat. Nomor 2, senang mendengarkan nasihat. Karena dengan mendengarkan nasihat bisa merubah yang asalnya tidak paham jadi paham, yang asalnya kurang mempersungguh jadi mempersungguh. Nah ini menyebabkan kefahamannya kuat.
Maka jamaah supaya betul-betul bisa menerima nasihat dari siapapun. Kalau memang itu nasihat harus kita terima. Nah ini dari siapapun. Cocok dengan dalilnya undur makila wala tandur mankola. Karena dengan nasihat bisa merubah. Yang nomor 3, jamaah supaya berusaha berteman, bergaul, berkawan dengan orang-orang yang paham. Karena dengan teman, kawan yang paham, ini bisa menambah kefahaman, bisa menambah kekuatan keimanan. Di dalam hadis dikatakan, Nabi menggambarkan orang yang berteman dengan orang yang paham seperti orang yang berdekatan penjual minyak wangi. Orang yang berteman dengan orang yang tidak paham, Nabi menggambarkan seperti orang yang berdekatan dengan tukang pandai besi. Nah ini maka dari itu teman ini menentukan. Maka supaya kita bisa paham, jamaah supaya berteman, berkawan dengan orang-orang yang paham. Nomor 4, syarat supaya orang bisa menjadi orang paham, yaitu jamaah supaya ridho dengan ijtihad imam yang bermusyawarah. Karena setiap bapak imam memberikan ijtihad, ini bermusyawarah, maka jamaah tinggal menerima saja. Nomor 2, jamaah supaya menertibkan amalan-amalannya. Amalan-amalan baiknya ditertibkan. Sudah biasa mengerjakan sholat tasbih tiap hari, nah itu ditertibkan. Sudah biasa doa malam mulai jam 3 sampai subuh, amalan-amalan yang baik itu ditertibkan. Sudah biasa mewajibkan dirinya setiap hari membaca Al-Quran 1 juz, itu ditertibkan. Jadi amalan-amalan baik yang sudah kita kerjakan, kita supaya menertibkan dan berusaha menertibkan amalan-amalan yang baik. Nah ini gandengannya menertibkan amalan-amalan baik, menjauhi pelanggaran-pelanggaran. Jangan sampai amalan baiknya tertib, tapi pelanggarannya juga tertib. Sama itu nanti nggak ada peningkatan. Maka supaya jamaah ini bisa lestari, jamaah ini bisa terus, jamaah ini bisa mempunyai kefahaman yang baik. Jadi nomor 2, menertibkan amalan-amalan yang baik, gandengannya menjauhi pelanggaran-pelanggaran. Yang nomor 3, mewujudkan kerukunan dan kekompakan. Di dalam jamaah kerukunan dan kekompakan harus terwujud. Umpama ada masalah di dalam jamaah kecil, dimaafkan. Ada masalah dengan temannya, masalah kecil, yang banyak pemaafnya, yang banyak memaafkannya. Kalau ada masalah besar dikecilkan. Nah ini menyebabkan kerukunan dan kekompakan. Karena dengan kerukunan dan kekompakan kita bisa menjadi kuat dan akhirnya surga. Tetapi kalau kita tidak menjaga kerukunan dan kekompakan, resikonya kekuatannya hilang. Wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhabu rihukum. Resikonya di akhiratnya surganya gagal. Cocok dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. Maka dari itu kerukunan di dalam jamaah harus betul-betul terwujud. Supaya kita bisa rukun, kuncinya dikerjakan. Kuncinya kerukunan adalah ada 3. Kuncinya kerukunan. Kalau syaratnya kerukunan ada 5, kuncinya kerukunan ada 3. Yaitu jamaah yang mendapatkan dakwaan keimaman supaya nasihat ijtihad secara adil, rafiq, muhsin, arif. Nomor 2,
jamaah yang mendapatkan dakwaan pengurus supaya membantu lancarnya ijtihad imam yang adil Rafiq Muhsin Aris. Nomor 3, jamaah biasa supaya betul-betul taat bil ma'ruf. Kalau 3 ini dikerjakan masing-masing mengerjakan dakwaannya, insya Allah kerukunan dan kekompakan akan terwujud. Yang nomor 4, pembinaan ke dalam, yaitu harus terwujudnya adil dan taat. Di dalam jamaah adil dan taat harus terwujud. Karena adil dan taat ini kalau sampai terwujud, apapun yang direncanakan, apapun yang mau dikerjakan ini akan terwujud. Karena terwujudnya adil dan taat. Gedung Barokah ini kenapa kok terwujud megah seperti ini? Karena terwujudnya adil dan taat. Menara yang setinggi 100 meter itu kenapa kok bisa ada? Kenapa kok bisa terwujud? Karena terwujudnya adil dan taat. Nah ini, para saudara jamaah, semua yang ada di dalam jamaah ini bisa ditiru oleh orang luar. Jamaah perempuan pakai udung, orang luar bisa niru. Jamaah laki-laki pakai celana di atas mata kaki, orang luar bisa niru. Hanya satu yang tidak bisa ditiru, yaitu terwujudnya adil dan taat. Karena dengan adil dan taat, surga lancar, surga pasti. Yang mempunyai dakwaan keimaman karena dia adil, surga pasti. Yang menjadi jamaah karena taat, surga pasti. Maka dari itu, adil dan taat harus terwujud. Yang nomor 5, yaitu supaya menjaga nama baik jamaah. Caranya dengan fatonah, bitonah, butiluhur. Maka nasihat Bapak Imam di dalam tek-tek beberapa bulan yang lalu, yaitu jamaah diusahakan menjadi penengah di masyarakat. Ini termasuk menjaga nama baik jamaah. Kalau jamaah itu di tingkat RT, diusahakan menjadi penengah di situ. Kalau jamaah itu di tingkat kabupaten, diusahakan menjadi penengah di situ. Nah, ini termasuk menjaga nama baik jamaah. Selanjutnya para saudara jamaah, kewajiban pokok kita sebagai orang jamaah yaitu 5 bab. Nomor 1, mengaji Quran hadis. Semua orang jamaah harus ngaji. Karena dengan ngaji manfaatnya sangat besar. Nomor 1, manfaatnya mengesahkan pengamalan. Dengan kita ngaji, amalannya jadi sah. Tanpa ngaji tidak sah dan melanggar ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Maka dengan ngaji amalannya jadi sah. Kita ngaji kitabus shalah, lalu sholat, sah sholatnya. Kita ngaji bab kitabul haji, lalu kita haji, sah hajinya. Kita ngaji bab wudu, lalu wudu, sah wudunya. Jadi dengan ngaji amalannya sah, amalannya diterima. Tanpa ngaji tidak sah dan melanggar ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Manfaat yang kedua, menghilangkan kebodohan. Bodohnya hilang. Asalnya bodoh tidak tahu, karena ngaji jadi tahu. Bodohnya hilang. Nah ini, asalnya nggak tahu haji itu bagaimana, haji kiron itu bagaimana, haji tamato itu bagaimana, haji ifrad itu bagaimana, nggak tahu, bingung. Karena ngaji jadi jelas, jadi bodohnya hilang. Karena nggak tahu bacaan qiraatus sabah itu gimana, bacaan hamzah itu bagaimana, bacaan kolon itu bagaimana, bacaan susi itu bagaimana, nggak tahu. Karena ngaji jelas, oh ini bacaan susi itu begini, oh bacaan hamzah itu begini, tahu. Bodohnya jadi hilang. Nah ini manfaat kedua. Manfaat ketiga, meningkatkan keimanan. Imannya ini bisa meningkat. Karena keimanan yang ada dalam hati itu menurut dalil naik turun. Cocok dengan dalilnya,
al-imanu yazidu wa yanqusu. Jadi keimanan ini naik turun. Dalilnya begitu, kenyataannya juga begitu, bahwa keimanan itu naik turun. Suatu saat yazidu, suatu saat wa yanqusu. Keimanan kok naik turun? Gimana contohnya? Contoh. Ini contoh keimanan naik. Nah ini, supaya ditiru. Dan contoh keimanan turun, jangan ditiru. Contoh keimanan naik turun. Masjid ini, Masjid Baitul A'la ini belum adzan. Muadzinnya Mas Sabik belum adzan. Kita sudah wudhu. Terus masuk masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, menunggu adzan, menunggu qomat sambil deres, terus ikut sholat berjamaah. Ini keimanan pas tingkat. Padahal masjidnya belum adzan, tapi kita sudah wudhu, sudah masuk masjid, deres, nunggu adzan, nunggu qomat, ikut sholat jamaah. Ini pas keimanan yazidu. Nah ini supaya ditiru. Nah ini diusahakan siswa-siswa ini niru. Nah, contoh keimanan menurun. Ini contoh keimanan menurun. Sudah qomat, masih duduk di sekitar ringin. Nah ini berarti keimanannya menurun. Padahal sudah adzan lama, hampir qomat, masih duduk-duduk di sekitar ringin depan itu. Nah ini pas keimanan menurun. Nah ini jangan ditiru. Di situ sudah ada tulisan di ringin situ, tidak boleh duduk di sini kalau adzan sudah dikumandangkan. Maka keimanan yang khusyuk ini jangan ditiru. Nah ini, maka diusahakan selama dan seterusnya, khususnya selama di pondok ini saya nasihat, diusahakan begitu adzan cepat-cepat wudhu dan cepat-cepat masuk masjid untuk mengikuti sholat berjamaah. Karena kalau tidak begitu berarti menempati pas wayang khusyuk. Padahal ingat, mati datangnya sewaktu-waktu. Nah, bagaimana caranya supaya kita pas mati, pas iman meningkat? Caranya hanya satu, yaitu ngajinya supaya ditertibkan. Karena dengan ngaji tertib, imannya pasti meningkat, pasti zadathum imana. Nah ini, wa ala rabbihim yatawakkalun. Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan derajatnya. Derajatnya oleh Allah ditingkatkan. Cocok dengan firman-Nya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang iman dan orang-orang yang ngaji. Orang ngaji itu diangkat oleh Allah derajatnya. Derajatnya oleh Allah diangkat. Nah ini, bagaimana contohnya, prakteknya derajatnya diangkat? Contoh, mantan Presiden RI yang ketiga, yaitu Bapak Profesor Dr. Habibie. Itu dulu pada waktu masih menjadi Menristek, itu sering berkata teknologi. Kalau yang lain itu biasanya teknologi, itu menteri-menteri yang lain itu teknologi itu. Tapi kalau Pak Habibie enggak teknologi sampai ngorok begitu. Nah, itu. Karena dia Menristek. Nah, waktu Pak Habibie masih jadi Menristek menyontohkan aluminium itu 1 kilo rosokan aluminium, rosokan panci, rosokan dandang yang dari aluminium itu per kilo nilainya, harganya 50.000 rupiah. Rosokan aluminium itu nilainya, harganya cuma 50.000 rupiah. Nah ini, nah, karena dikasih ilmu, kemudian menjadi sayap pesawat, menjadi ekor pesawat, menjadi bodi pesawat, nilainya berubah.
Yang katanya per kilo rosoannya menjadi Rp50.000, setelah dikasih ilmu jadi sayap pesawat, nilainya menjadi 50 juta. Padahal 50.000, kenapa kok menjadi 50 juta? Karena dikasih ilmu. Nah ini, jadi nilainya diangkat. Rosokan besi tua 25 kilo, bekas cangkul, bekas arit, bekas linggis, rosokan besi tua 25 kilo. Itu nilainya cuma Rp50.000. Nilainya, karena rosokan besi tua 25 kilo, nilainya cuma Rp50.000. Dikasih ilmu, dimasukkan pabrik Honda, keluar jadi Supra. Dimasukkan pabrik Suzuki, keluar jadi Shogun. Karena dikasih ilmu, nilainya menjadi 12 juta. Padahal asalnya cuma 50.000. Karena dikasih ilmu, nilainya menjadi 12 juta. Kita ya begitu. Kita sebelum ngaji Quran hadis, itu nilainya sampah. Terang-terangan saja. Kita sebelum ngaji Quran hadis, nilainya syarrul bariyah. Dalilnya begitu. Karena orang sebelum ngaji Quran hadis, sebelum tahu Quran hadis, itu nilainya syarrul bariyah. Setelah kita ngaji Quran hadis, nilainya diangkat oleh Allah menjadi khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Asalnya syarrul bariyah menjadi khairukum. Inilah praktek diantara, contoh diantara yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya. Maka dari itu manfaatnya ngaji ini betul-betul pol, betul-betul besar. Maka bab ngaji supaya betul-betul digalakkan, ditertibkan, bahkan ditingkatkan. Alhamdulillah di pusat sendiri Bapak Imam berusaha bab ngaji ditingkatkan. Contohnya dulu setiap asrama itu kadang-kadang 2 tahun. Jadi antar asrama sampai asrama lagi 2 tahun. Oleh Bapak Imam ditingkatkan menjadi tiap tahun. Tiap tahun diusahakan ada asrama. Sekarang ditingkatkan lagi. Bapak Imam ijtihad diusahakan di Pondok Kediri ini setiap 6 bulan sekali, setiap bulan Juni dan Desember diusahakan ada asrama. Jadi berarti pusat sendiri berusaha nyontoni, meningkatkan. Nah ini. Nah, yang lalu-lalu setiap asrama hanya mendapatkan 2 juz. Lamanya cuma 1 minggu. Mulai bulan ini diijtihati lagi oleh Bapak Imam. Diusahakan setiap asrama setidak-tidaknya dapat 3 juz. Dan lamanya yang asalnya seminggu ditingkatkan menjadi 10 hari. Nah ini berarti ada peningkatan. Pusat sendiri berusaha meningkatkan, menertibkan dan berusaha meningkatkan. Maka di daerah-daerah, desa-desa, kelompok-kelompok supaya berusaha bab ngaji ditingkatkan. Nah ini termasuk adik-adik ini, kiriman-kiriman ini supaya betul-betul meningkatkan. Nah ini nanti setelah pulang berusaha meningkatkan, menyampaikan kepada jamaah. Bapak-bapak, adik-adik yang menjadi kiriman ini betul-betul mendapatkan kepercayaan dari daerahnya masing-masing. Maka di dalam ngaji ke pusat ini supaya berusaha harus sampai paham, harus sampai ngerti. Nah ini. Sebab kalau begitu nanti dalam menyampaikan di daerahnya juga bisa jelas, tidak ada kekeliruan. Tapi kalau di sini belum paham, kurang jelas,
Nanti setelah menyampaikan di sana ya, yang disampaikan itu yang kurang jelas tadi. Berarti ada kekeliruan. Maka di dalam ngaji di pusat ini menjadi dipercaya oleh daerahnya masing-masing ini, supaya kita di dalam ngaji ini supaya betul-betul bisa paham, bisa jelas. Kalau kurang paham, kurang jelas, ditanyakan sampai paham, sampai jelas. Maka di dalam ngaji antara lain supaya kita bisa paham, supaya kita bisa masuk 4 penyakit supaya dibuang. Sebab kalau salah satu di antara 4 ini atau kesemuanya nempel di diri kita, pasti tidak paham. Maka supaya kita di dalam ngaji ini bisa paham, bisa masuk 4 penyakit ini supaya dibuang. Nomor 1, ngantuk. Ngantuk. Nah ini. Adik-adik jamaah-jamaah dikirimkan oleh daerah ke sini itu tidak untuk ngantuk. Saya yakin Pak Daerah, kamu saya kirimkan ke sana supaya nanti kamu di sana ngantuk ya. Nggak ada insya Allah. Daerah yang begitu nggak ada. Karena kalau orang ngantuk pasti tidak paham. Pasti nggak paham. Namanya ngantuk loh, nggak paham. Nah ini. Maka sampai ada ucapan penyangga kepala ini bukan leher. Penyangga kepala ini bukan leher, tetapi mata. Buktinya Mike Tyson itu lehernya beton, si leher beton. Nah itu lehernya Mike Tyson itu kan beton katanya, si leher beton. Tapi pernah disorting di TV pas ngantuk, kepalanya ya begini, kepalanya doyong padahal leher beton. Berarti jelas penyangga kepala bukan leher, tapi penyangga kepala adalah mata. Walaupun leher beton, kalau matanya ngantuk pasti kepalanya miring. Maka dari itu supaya kita bisa paham, ngantuk harus dijauhi. Maka waktu-waktu pengajian di pondok sudah diatur, sudah dimusyawarah. Waktu cuci pakaian, waktu sarapan, waktu ngaji, waktu tidur, waktu penderesan, waktu sholat, sudah ada semua. Di kantor-kantor, di tempat-tempat, kamar-kamar sudah ada tulisan itu. Waktunya sholat subuh jam berapa, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya sarapan jam berapa, waktunya mandi, cuci pakaian jam berapa, waktunya tidur jam berapa. Kalau waktu-waktu itu ditetepi, insya Allah nggak ada kata-kata ngantuk. Karena waktu tidur sudah ada. Yang menyebabkan ada ngantuk karena waktu tidur untuk ngomong, waktu tidur untuk ngomong, untuk nyeritakan cewek, nah itu. Waktu tidur untuk ke warung, waktu tidur untuk jalan-jalan, ini yang menyebabkan ngantuk. Maka kalau peraturan-peraturan itu sudah ditetepi, nggak ada salah kata-kata ngantuk. Karena waktu istirahat ada, waktu makan ada, waktu ngaji ada, waktu sholat ada. Maka waktu-waktu di pondok supaya betul-betul ditertibkan. Nomor 2, ngelamun. Orangnya kok depannya Quran, sampainya muyasar, matanya melihat, tangannya megang pulpen, tapi pikirannya sama mbak siapa, pikirannya sama yang ada di rumah, ngelamun. Ini yang nggak bisa paham. Nah ini, maka supaya kita bisa paham dalam ngaji, nomor 2, ngelamunnya dibuang. Karena manusia itu menurut dalil nggak ada yang punya hati 2. Hatinya manusia ini pasti satu. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Berarti kalau memikirkan satu, yang lainnya pasti terlupakan. Mikirkan sini, lainnya lupa. Mikirkan yang lain, sini lupa.
Maka supaya di dalam ngaji ini bisa paham, nomor 1 ngantuk dibuang, nomor 2 ngelamunnya supaya dibuang. Yang nomor 3 ngobrol. Nah ini lebih parah daripada ngantuk, lebih parah daripada ngelamun. Karena kalau ngamun, karena kalau ngantuk, ini yang rugi dia sendiri. Tetapi kalau ngobrol, selain dia sendiri rugi, juga ikut merugikan teman di sekitarnya. Maka di dalam ngaji betul-betul supaya pemikirannya, telinganya, matanya dipusatkan kepada ustadz, kepada guru. Jadi bisa paham. Nah ini, jangan sampai ngobrol sendiri. Nah ini menyebabkan tidak paham. Yang nomor 4, dolanan. Tidak ngantuk, tidak ngelamun, tidak ngobrol, tapi dolanan. Ngaji Quran, depannya Quran, sampingnya muyasar, terus ada lalat, 2 tumpak-tumpakan, gedulinan. Ayo, nah ini namanya dolanan. Ini menyebabkan nggak paham ini. Biasa toh, pas Qurannya di depan ada lalat ini 2 dalam tumpak-tumpakan di depan. Ada lalat. Ini dolanan ini menyebabkan nggak paham. Nah ini, maka dari itu 4 penyakit ini supaya betul-betul dibuang. Nah ini, karena bapak-bapak, adik-adik ini mendapatkan amanah, mendapatkan kepercayaan dari daerah. Nah ini, calon-calon mubalighot. Nah ini supaya betul-betul supaya bisa paham di sini dan bisa menyampaikan ngajinya supaya betul-betul diusahakan bisa paham. Kita mangkul kepada ustaz dan penderesan juga diusahakan mengikuti. Bahkan menjadi kewajiban bagi kiriman-kiriman dari daerah, ini sudah menjadi kewajiban yang harus dikerjakan dalam pengajiannya, mendapatkan ilmu mangkul dari ustaz, dan juga dalam penderesan juga supaya mengikuti. Adapun yang person itu mengikuti boleh, tidak mengikuti istilahnya ya nggak apa-apa. Tapi yang menjadi kiriman harus mengikuti penderesan. Setelah waktu-waktu senggang mengikuti penderesan. Kewajiban yang kedua mengamalkan Quran hadis. Setelah kita ji, nomor 2 kita amalkan. Karena dengan mengamalkan dijamin surga. Watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Yang nomor 3, membela Quran hadis. Jamaah ini harus kita belani, karena dengan kita belani pasti lancar. Karena janji dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Dengan pertolongan Allah yang mesti lancar. Maka dari itu jamaah ini harus kita belani bi amwalikum wa anfusikum. Yang nomor 4, sambung jamaah. Jadi sambung jamaahnya supaya ditertibkan. Maka diijtihati oleh Bapak Imam, jamaah supaya ditertibkan sambung di subnya masing-masing. Jamaah supaya ditertibkan sambung di kelompoknya masing-masing. Jamaah supaya ditertibkan sambung di desanya masing-masing. Jamaah supaya ditertibkan sambung di daerahnya masing-masing. Terus tiap bulan daerahnya menyambungkan ke pusat. Ini dalam rangka sambung jamaah supaya tertib. Yang nomor 5, jamaah supaya taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada imam. Sebagai menetapi firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Sebagai menetapi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata Allah wa man asrani faqad asallah wa may yuti'il amir faqad ata'ani wa may ya'sil amir faqad asani. Dan di dalam kita mengerjakan 5 bab supaya diterima oleh Allah, supaya diberi pahala oleh Allah, supaya diberi surga oleh Allah, yaitu supaya disertai hati niat karena Allah. Karena dengan karena Allah, Allah menerima. Dengan karena Allah, Allah memberi pahala. Dengan karena Allah, Allah memasukkan surga. Dengan tidak karena Allah, Allah tidak menerima. Allah tidak memberi pahala. Cocok dengan firman-Nya.
wa ma li ahadin 'indahu min nikmatin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Cocok dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuh. Maka di dalam kita mengerjakan 5 bab supaya diterima, supaya diberi pahala, supaya dimasukkan surga oleh Allah, yaitu supaya disertai hati niat karena Allah, ngajinya karena Allah, ngamalnya karena Allah, membelanya karena Allah, sambung jamrahnya karena Allah, taat kepada Allah karena Allah, taat kepada Rasul karena Allah, taat kepada imam karena Allah. Karena Allah ialah karena ingin ridhonya, karena ingin surganya, karena ingin terhindar dari murkanya, karena ingin terhindar dari nerakanya. Cocok dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Selanjutnya para saudara jamaah, minggu yang lalu, minggu kemarin, saya menjumpai Bapak Imam. Karena daerahan yang lalu Bapak Imam tidak hadir ke Pondok Gede, lah daerahan kemarin bisa hadir ke Pondok Gede. Maka saya berusaha menjumpai jabatan tangan dengan Bapak Imam. Alhamdulillah kemarin daerahnya ramai sekali. Orangnya ya banyak, ya penjualnya ya banyak. Nah itu, karena sudah dengar, karena Bapak Imam mau ke Pondok Gede. Ramai sekali. Karena setiap saya ke Jakarta itu sebagai netepi kewajiban daerahan, istri ikut. Kadang istri pertama, kadang istri kedua. Ada yang ikut salah satu. Nah itu ya saya ajak saja. Nah itu dimanfaatkan dengan jualan kudung. Kan di sini kan jualan kudung nih. Kalau Bapak Imam kas nggak ke Pondok Gede, itu biasanya cuma dapat 500.000, paling banyak 1 juta. Gitu. Kalau pas datang kemarin hampir 5 juta, berarti rame memang banyak. Nah saya kemarin menjumpai Bapak Imam, jabatan tangan, laporan, Bapak insya Allah besok hari Rebo, ya hari ini di Pondok Kediri akan dimulai asrama. Dan saya minta doanya mudah-mudahan asrama bisa lancar. Bapak Amir mendoakan, selesai. Berarti sudah didoakan oleh Bapak Amir dan dimasukkan dalam tag kemarin. Selain laporan-laporan yang lain. Maka dari itu, di sini saya mewakili atas nama mewakili Bapak Imam. Saya mewakili atas nama teman-teman Wakil 4. Dan saya atas nama pribadi menyatakan bahwa pengajian khataman Al-Quran Qiraatus Sab'ah Juz 6, 7, dan 8 ini Bapak Imam nasihat kepada saya. Kemarin waktu saya ngomong, saya ulangi lagi dulu karena masih saya ingat, belum saya sampaikan, nanti lupa. Jadi waktu saya izin mau besok Rebo saat dimulai asrama, Bapak Amir ngomong sama saya begini, diusahakan asrama ini lebih tertib, lebih baik daripada asrama-asrama yang lalu-lalu. Jadi saya sampaikan, bab keamanannya diusahakan lebih tertib daripada asrama-asrama yang lalu. Bab keamanannya, bab kebersihannya
diusahakan lebih tertib daripada asrama-asrama yang lalu. Nah ini bab sholatnya diusahakan lebih tertib, bahkan diusulkan bagaimana sholat asarnya jam 3:30 sudah diadzani, Bapak Amir tidak memberi izin, tetap jam 4, cuma diusahakan lebih tertib. Begitu azan asar jam 4, 5 menit paling lama 10 menit diusahakan sudah qomat. Ya itu pesan dari Bapak Imam begitu. Dan saya mumpung ingat saya omongkan. Makannya, antrinya, nah itu diusahakan lebih tertib daripada asrama-asrama sebelumnya. Jadi semuanya pengalaman kita sudah berpuluh-puluh kali asrama, maka asrama ini diusahakan lebih tertib. Kalau kemarin-kemarin mungkin ada kekurangan-kekurangan, dengan kekurangan-kekurangan itu sekarang supaya ditertibkan. Nah itu sholatnya, keamanannya, kebersihannya, nah itu supaya betul-betul ditertibkan. Nah itu yang perlu saya sampaikan. Maka pengikut asrama supaya berusaha masing-masing supaya tertib, makannya ya tertib, antri ya antri, sholat ya begitu tertib, begitu ada dan cepat-cepat wudhu. Nah itu tidur ya begitu, waktunya tidur yang tertib, waktu tidur jangan sampai satu kamar isinya 10 orang, yang 4 juga tidur, yang 6 ngobrol sehingga ganggu yang lain, berarti kurang tertib. Jadi pesan dari Bapak Imam kemarin, diusahakan asrama ini lebih tertib, lebih baik daripada asrama-asrama sebelumnya. Nah itu. Dan saya memang kemarin dari teman-teman wakil 4, insya Allah kalau memang ada Pak Aziz yang membuka, yang nasihat pembukaan, Pak Aziz karena nggak ada ya, yang ada saya, maka di sini saya juga mendapat izin untuk membuka. Maka dari itu izinkanlah saya membuka acara asrama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian Al-Quran Khataman Qiraatus Sab'ah secara resmi dibuka. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Amrih barokahnya di sini saya doai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma anji aimatana wa anji jamaatana. Allahumma ansur aimatana wa mansur jamaatana. Allahumma barik aimatana wa barik jamaatana. Allahumma aslih aimatana wa aslih jamaatana. Allahumma shfi aimatana wa shfi jamaatana. Allahumma najjina wa ahlina wa immatana wa jamaatana minal qaumi dzalimin wa amalihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات